Polisi yang menyiksa, oknum polisi yang menyiksa pada tahun 2016 lalu yang menganiaya hanya divonis etik. Semua 3 buronan itu menurut analisa saya, tiga-tiganya fiktif. Rudiana mengaku sudah mengecek ke rumahnya, berarti kan sudah tahu alamatnya itu. Tidak ada di rumahnya, dan sampai sekarang nggak bisa kalian dapat. Ini Rudiana sudah paham itu rumahnya. Kok bisa fiktif? Ini seumur hidup loh. Anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa, diperiksa katanya ditato paksa, yang tadinya nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah, ini jolim banget, Pak. Bebaskan 7 terpidana. Pak Prabowo, saya mohon, kalau saya bertemu Anda dan Anda minta saya bersujud, saya akan bersujud di kaki Anda. Tolong bebaskan 7 terpidana ini. Ya, mereka menangis, mereka mencurahkan segala isi pikiran. Ya, secara manusia, kami pun adalah manusia biasa yang punya perasaan, punya rasa tentu. Kami tahu rasa, mohon maaf, rasa keadilan ini tersentuh ya. Saya pikir ya, saya ketika belum masuk saya arahkan teman-teman. Saya bilang tujuan kita untuk menghibur mereka, jangan kita yang dihibur oleh mereka. Saya bilang. Ternyata saya nggak kuat, Pak Christian. Ya. Nangis juga di dalam ya, Bang? Ya, karena kenapa? Kami menangani ini bukan hanya secara profesional, tapi kami betul-betul pakai rasa, pakai kemanusiaan. Kami merasakanlah apa yang mereka alami. Saya membayangkan itu menimpa anak kita, menimpa kita. Bayangkan sudah ditangani oleh lawyer yang begitu banyak, dikawal oleh netizen se-Indonesia, ya, masih tidak bisa kita tembus. Ya, kami jadi bertanya-tanya, masihkah ada keadilan bisa kita dapatkan di Indonesia ini? Secara kasat mata ini gampang untuk menilainya. Kalau di dalam pertimbangan tadi dikatakan bukan novum, tidak ada kekeliruan hakim, penerapan jurik paksi dan jurik jurisnya itu sudah tepat. Sudah tepat. Ya, ini kami pertanyakan. Yang kami hadirkan ekstraksi handphone yang baru kami ekstraksi saat itu, sampai kita tahan Bang Rismon 2 minggu di Cirebon untuk menghasilkan ekstraksi, membuktikan bahwa 15-16 menit sebelum mereka ditemukan, dan sudah banyak orang, artinya mereka bisa ditemukan karena polisi itu datang 5 menit ya. Jadi mereka ditemukan itu dari semenjak komunikasi itu hanya 6-7 menit, mungkin 8 menit paling lama, mungkin gak terjadi pembunuhan itu. Itu pun bukan dianggap novum. Saya jadi bingung. Ya, kami hadirkan itu. Kami hadirkan bahwa ada bukti bahwa selain percakapan ya, bahwa mereka itu tidak didampingi penasihat hukum, mereka disiksa, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Itu sudah diperiksa kode etik oleh kepolisian tahun 2016 lalu. Apakah cukup dengan kode etik? Padahal itu bahwa mereka nyatanya terpaksa mengakui apa yang mereka tidak perbuat. Ya. Kemudian kita hadirkan hal yang lain, fakta bahwa ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah bukan pembunuhan, itu adalah kecelakaan. Kami hadirkan bahwa keterangan itu bukan kita cocok-mologi. Ya, kita coba hadirkan bahwa keterangan bahwa mereka melihat kecelakaan itu adalah cocok klop dengan fakta yang ada dari luka, dari kerusakan motor yang di sebelah kanan, luka mereka yang sebelah kanan. Tidak ada satu bukti pun bahwa itu pembunuhan kami hadirkan. Baik itu visum, baik itu alat bukti. Bayangkan orang didakwa membunuh,
pisaunya tidak pernah dihadirkan, cara matinya tidak pernah diungkapkan. Ya, kita dibilang luka tusuk dalam kronologisnya. Kalau bagaimana orang bilang mati luka tusuk, tapi nggak ada bekas tusukan? Nama dari ketiga DPO itu Peggy alias Perong, terus Dani dan Andi itu ternyata dari kesaksian Rudiana. Dia mengatakan 11 orang, kan 8 terpidana, berarti ditambah dengan 3 DPO tersebut. Ya, ini dari keputusan ya kita baca ya. Bayangkan ini ya, dan 3 itu atau berapa itu? 2 atau 3 ya? 2 dibilang fiktif oleh Polda Jabar, 1 salah tangkap. Ini kan Rudiana ini kan perlu diperiksa secara intensif ya, cross check dengan pertama AEP, yang kedua AD, yang ketiga Liga Akbar. Itu aja mereka berempat di cross check, gampang sekali sebenarnya Listio Sigit Prabowo kalau Anda mau ya tidak mendiamkan ini. Sebagai Kapolri kan Anda tidak punya hak untuk bungkam ya, ini kepentingan rakyat. Ya, hidup 7 orang terpidana ini akan dihabiskan seumur hidup, tetapi Anda bungkam. Komisi 3 DPR juga bungkam. Bingung saya dengan republik ini ya. Apalagi anggota DPR di Komisi 3 itu, ketika mau nyalonkan itu pakai apanya kalian itu ya? Pakai janji-janji kan untuk rakyat kan? Ya inilah dipanggil itu Kapolri itu, kok bisa ya 3 nama itu DPO itu dari Rudiana ya. Terus kok bisa 2 fiktif? 1 salah tangkap kemarin, terus rekonstruksi kemarin tahun 2017 apa? Ini baru cerita dalam putusannya. Terjadi pertemuan di tempat showroom itu katanya, di pinggir jalan. Ketika Andi berkata kepada teman-temannya ini yang terdakwa semua, dia bilang, saya punya masalah dengan grup motor, yaitu XTC. Ya. Tiba-tiba lewat Eki dengan Vina, dan kemudian bilang, itu orangnya. Siapa yang bilang begitu? Si Andi. Andi. Dan dia buru, kemudian melakukan pelemparan, dan kemudian berlanjut ke belakang showroom mobil Avanza itu. Jadi Andi memburu ya? Ya, Andi yang memerintahkan. Padahal di dalam putusan itu yang punya motif dendam adalah Peggy dan Dani. Kan kalau di dalam putusan itu kan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang ditolak cintanya, kemudian Dani juga ditolak cintanya, sedangkan dalam terbukti di dalam pra-peradilan bahwa Peggy tidak kenal Vina. Ya. Kemudian Dani adalah manusia fiktif. Tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya. Nah, kemudian apa hubungannya antara si Caka Tatal dengan kasus 2 orang yang katanya dendam, yang kemudian 1 manusianya tidak ada? Nah itu. Peggy kan juga nggak jelas Peggy siapa. Kemudian yang terakhir kan setelah Peggy pra-peradilan kan ternyata terbukti bahwa bukan Peggy itu yang dimaksud, dan tidak jelas Peggy siapa yang dimaksud sampai hari ini. Bukan Peggy Setiawan. Ya, cuma tidak berani mungkin penyidik mengatakan bahwa itu juga fiktif. Jadi menurut Pak Taju, Ya. Peggy, Dani ini semua fiktif ya? Saya tambah lagi sekarang, berarti bukan cuma 2. Semua 3 buronan itu menurut analisa saya 3-3-nya fiktif. Andi? Iya, Andi, Dani, dan Peggy. Karena apa? Andai kata Peggy yang sekarang sudah pra-peradilan adalah Peggy betulan, Peggy ada, kenapa polisi tidak tangkap sekarang Peggy yang betul? Oke, jadi 3 orang ini semua fiktif? Karena menurut saya fiktif semua. Ya, kami sampaikan bahwa langkah hukum ini kan masih banyak. Bisa gerasi, bisa abolisi, bisa amnesti, bisa PK2 dan sebagainya. Lalu kami jelaskan, ketika gerasi itu mereka harus mengakui kesalahannya baru mengajukan gerasi. Mereka langsung, belum saya bicara tentang, saya belum masuk kepada abolisi dan amnesti. Mereka langsung, Pak, kalau itu kami harus mengakui kesalahan yang tidak kami lakukan, ya biarlah kami mati busuk di penjara daripada kami mengakui itu dan kami keluar dari penjara. Itu jawaban mereka, Bang? Saya tanya satu-satu, 77 saya tanya satu-satu. Sama, siap, saya tidak mau. Kamu, saya tidak mau. Sesudah itu bicara, saya ulang lagi. Ini kalian akan tidak pernah keluar loh, karena ini nggak ada hitungan hari, tidak ada hitungan jam di sini. Seumur hidup. Kalau 20 tahun masih ada hitung mundur menuju 20 tahunnya gitu ya. Masih ada
apa namanya, pemotongan masa tahanan, Ya, ada segala remisi macam, gitu ya. remisi dan segala macam ya, masih banyak ya hal yang bisa kita, remisi Idul Fitri, remisi apapun di situ ya, 2 kali minimum dalam 1 tahun itu ada remisi, bisa dapat 4 bulan dalam total, bisa 6 bulan, Seperti ya kan? Jessica Wongso ya misalnya. Ya bisa bebas. Hmm. Ini Anda nggak akan pernah dapat remisi, nggak akan pernah keluar loh. Nah, betul. Saya tanya Indonesia seumur lagi. hidup ya. Saya tanya lagi sama mereka, biarlah bang, kami biar busuk di di penjara. Saya nggak tahan mendengar pernyataan mereka, renyuh, rusak hati kita. Ya, sekuat apapun ya gitu ya. Jadi kami sampaikan, ya kalian harus kuat lah, semangat. Atau kalian masih mau kami berjuang nggak? Saya bilang kalau enggak ya, kalau Anda yang kami mau nolong Anda nggak mau menyerah, bagaimana kami mau berjuang? Saya bilang kami masih mau. Kalian masih mau percayakan ke kami atau kalian mau cari yang lain? Mungkin kami dianggap tidak mampu. Enggak, perjuangan bapak-bapak sudah maksimal. Kami ingin bapak-bapak membantu. Kami ucapkan terima kasih. Kami tanyakan baik keluarga baik kepada mereka. Kami tanyakan, ya jangan sampai kami mau berjuang, mau menolong mereka, tapi yang mau ditolong nggak mau, nggak semangat, kan terbalik nih. Ya. Jadi kami menguatkan hati mereka, menguatkan ini mereka. Jadi perjuangan belum selesai. Kami akan melakukan banyak langkah hukum lah ya. Banyak langkah hukum kami jelaskan sama mereka. Saya memberikan harapan. Ya, kita bisa minta audensi. Saya bilang ke DPR RI, kita bisa minta audensi kepada Bapak Kapolri, bisa audensi kepada Menko Hukum HAM, Menko Polkam ya gitu ya. Juga kita bisa sampai memohon kepada presiden, kita minta audensi. Namanya minta kan, dia setuju nggak dia setuju, yang penting ada upaya dari kita kan. Kita mau cerita, kita akan tempuh itu, kita akan mengadu ke siapa lagi. Novum ini terkait dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudian itu aja. Cari itu novumnya, 1 biji aja masukin ke sana. Sisanya buat bukti dan saksi. Gitu loh. Jaksanya panggil untuk memberikan pendapat, bukan untuk membantah ya. Karena di dalam persidangan peninjauan kembali nggak boleh membantah tuh jaksa, manut-manut aja. Diminta pendapat hukumnya. Hakim juga begitu, polisi juga begitu. Nggak boleh membantah, saya tidak melakukan itu, nggak boleh. Ada 2 cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini, karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi. Gitu, bukan gerasi. Kalau gerasi kita dipaksa untuk minta maaf. Makanya gue kaget kemarin. Lah, kok ini malah disuruh gerasi anak-anak ini? Kalau gerasi kan mohon pengampunan, berarti dia salah. Makanya gue ini nggak tepat. Yang tepat itu abolisi. Minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA, ya kan? Diminta MA dan MK untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali dengan persidangan yang baru gitu loh. Kalau ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini, nggak tuntas gitu. Ini PR bangsa. Dan ini Natalius Pigai ya sebagai Menteri HAM, ya kan? Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh tutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia, sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Jadi ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Rekonstruksi yang ancur-ancuran berdasarkan reka adegan dari DPO fiktif ini, ya hasilnya pasti fiktif lah. Itu bukan wewenang dia kan. Dia di bagian narkoba. Kok bisa dia mengajak rekan-rekannya untuk mencari itu? Ya. Terus bertemu dengan Aib dan Dede di pencucian mobil. Terus Aib dan Dede ini mengatakan sekitar pukul 22 WIB ada ribut-ribut gitu loh. Padahal di keputusannya ya itu rentang waktunya 21.15 katanya sampai 22.30. Terus di sini kesaksiannya ya menurut Rudiana Aib mengatakan pukul 22. Jadi inkonsistensi rentang waktu ini aja sudah berantakan ya. Belum lagi ekstraksi SMS membuktikan 22.14.10 masih SMS-an, belum lagi kolok telepon. Ya, inilah berantakan sekali. Dan yang paling penting sebenarnya bukan wewenang dia ini, walaupun itu anaknya. Karena cenderung emosional, subjektif, bias.
Itu loh. Ya nggak boleh, harusnya bukan hak dia untuk mencari ini ya, apalagi menangkap. Bang, apakah dengan demikian dengan para terpidana masih sangat percaya dan masih menaruh harapan besar kepada tim pengacara Pradi gitu ya? Ini kan sudah satu organisasi, bisa dibilang begitu ya, sudah satu organisasi advokat terbesar yang menjadi tim kuasa hukum mereka masih menaruh harapan. Apakah bisa dipastikan berarti akan ada peninjauan kembali kedua yang akan dilakukan oleh tim pengacara, mungkin masih dalam pimpinan Bang Jutek sendiri? Ya, itu sebabnya kami akan baca putusan yang nanti mungkin 1-2 hari kami dapatkan. Kami akan bawa ini, kami berunding, kami rapat. Tadi kami sudah berbincang lah ya dengan Bang Otto, kami sudah berbincang juga dengan berbagai tim ya. Kami sudah berdiskusi apa yang harus kami lakukan ya. Intinya kami belum bisa mengatakan kami akan lakukan A, B, C ya. Yang jelas saya hanya sampaikan kepada mereka ini bukan kiamat, bahwa perjuangan masih panjang. Ya, bayangkan aja satu kasus yang sudah terang benderang, yang secara akal sehat dari manapun, dari tinjauan manapun seharusnya mudah untuk dicerna. Ya, itu aja dikawal dengan sekian ratus pengacara, dengan satu organisasi yang besar, advokat, dikawal oleh netizen se-Indonesia, dikawal oleh berbagai tokoh nasional, dikawal oleh berbagai media, dikawal oleh ahli-ahli hukum. Ya, ini saja tidak bisa tembus kita. Kebayang, itu pakai pertanyaan saya, masihkah ada keadilan bisa kita dapatkan di negara kita? Kita nggak perlu hal yang pintar loh Mbak Christian untuk mencerna ini. Saya nggak tahu pertimbangannya apa sehingga mengatakan ekstraksi itu bukan novum. Ya, bahwa termasuk keterangan-keterangan saksi yang lain gitu ya, yang bahwa ada saksi fakta, bahwa ada saksi fakta baru mengatakan itu kecelakaan yang melihat, itu bukan novum. Ada kesaksian Dede yang mengatakan itu dipaksa berbohong waktu itu dan keterangan mereka itu berbohong dan itu yang dijadikan menghukum mereka, itu bukan kekhilafan. Saya nggak bisa berkata-kata. Tidak didampingi hukum pengacara, lalu adanya dugaan penyiksaan dan penganiayaan, itu bukan kekhilafan. Saya nggak bisa berkata-kata sebagai orang hukum. Secara kasat mata nggak perlu advokat untuk memahami ini. Ya, jadi menurut saya kalau hanya disorot secara formil tadi yang diumumkan bahwa itu bukan novum, ya kita mau lihat pertimbangan yang dimaksud novum itu apa. Kita udah hadirkan ahli. Ya, kita udah hadirkan ahli kan yang mengatakan novum itu apa, pertentangan keputusan itu apa. Ya, masa ahli pidana yang kita hadirkan begitu banyak loh. Ya, berapa orang ahli pidana, profesor loh mereka ini semua. Betul. Begitu banyak. Ya, kita lihat komentar-komentar. Kami advokat juga. Itu bisa kita dianggap ya apa ya? Menurut saya ya kita lihatlah pertimbangan-pertimbangannya dalam pertimbangan majelis nanti ya. Nah, artinya secara ya, suka lengkap tidak, ya di salinan putusan ya. Ya, suka tidak suka, nyatanya majelis sudah menjatuhkan vonis. Gue sebagai tim pembasmi ya akan masuk. Turunkan tim gue sendiri untuk membantu. Jadi beri kepercayaan. Nggak mesti Otto Hasibuan, tim gue juga ada. Siap membantu 7 terpidana dengan cara gue gitu. Apa yang bicara kita mau pembasmi itu siap? Siap dong, karena ini masalah kerakyatan. Kan itu udah tekad kita. Sebagai organisasi advokat, pembasmi, perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkhususnya terjolimi. Ini seumur hidup loh. Anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa, diperiksa katanya ditato paksa, yang tadi nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah, ini jolim banget Pak. Nggak ada masalah duit atau tidak berduit ini. Nggak ada masalah. Kalau kasus kemanusiaan ini ya, itu duit pengusaha itu bisa kalah sama duit netizen. Netizen bisa patungan kok. Masalah Agus aja bisa kok sampai miliaran. Kalau kasus ini mau diungkap, netizen istilahnya jangan tutup mata, patungan untuk kegiatan ini. Misalnya gitu, netizen berinisiatif, udah kita buka donasi untuk para pejuang-pejuang yang akan membela kasusnya Vina ini.
Karena kasihan, bukan apa-apa, kasihan banget itu. Ya, sebenarnya gampang kali Polri ini ya. Tadi itu tinggal pertemukan, konfrontasi, AF, Dede, Rudiana, Liga Akbar, selesai ini kasus. Ya. Ya, dan lainnya lah ya. Tapi yang paling penting itu tentang kejadian ini gitu loh. Ya, Anda katanya reserse, mantan kabar reskrim. Ya, abel-abel Anda ini, Kapolri abel-abel. Selesai ini cuma Rudiana, AF, Dede, dan Liga Akbar yang mengaku melihat dikejar itu Eki dan Vina, dan udah dicabut juga tahun 2024. Dia mengatakan itu keterangan palsu. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya tentang kesaksian Liga Akbar ya. Jangan mentang-mentang anaknya yang mati ya, terus suka-sukanya semua SOP ditabrak semua. Apalagi walaupun dia di kriminal umum harusnya ya, supaya jangan bias investigasinya, subjektif, dia harus diapakan dulu, diabaikan gitu loh, supaya objektif ini penelusuran dan investigasinya ya. Sudah tahu 3 DPO yang katanya dari interogasi itu Eko Ramadhani alias Koplak. Pertanyaannya, berarti dia sudah menginvestigasi ke rumahnya ketiga DPO itu. Terus kenapa dibilang fiktif? Halo Listio Sigit Prabowo ya, kalau 3 itu dibilang fiktif, atau setidaknya 2 ya, Peggy alias Perong, Dani, dan Andi, kalau 2 saja sudah fiktif, maka bagaimana reka adegan kalian tahun 2016 atau 2017 itu? Dan ini Rudiana mengaku sudah mengecek ke rumahnya, berarti kan sudah tahu alamatnya itu. Tidak ada di rumahnya, dan sampai sekarang nggak bisa kalian dapat. Ini Rudiana sudah paham itu rumahnya, kok bisa fiktif? Kalau saya rasa bahwa banyak kejanggalan, netizen nggak mungkin dukung begitu banyak ya. Kalau banyak ini kejanggalan, nggak mungkin saya rasa banyak tokoh akan mendukung, banyak pakar akan mendukung. Ini akan menjadi viral. Ini menjadi viral lalu menjadi banyak netizen mengawal ini, dan begitu banyak media tertarik ini oleh karena ya pola berpikir secara logika, berpikir secara sederhana itu nggak bisa dibohongin, hati nurani itu. Ya, sampai komentar-komentar begitu banyak ya yang saya baca. Terbuat dari hati apa pemutus itu, ya kita nggak bisa komentari lah, itu kan komentar masyarakat ya. Saya hanya membaca aja, banyak komentar-komentar ya, gitu kan. Ya silahkan aja lah komentar-komentar, tapi saya sebagai profesional di hukum tentu kita nggak elok kita mengkomentari itu ya. Kami hanya mengkomentari adalah dalam ranah penerapan hukumnya. Bang, lantas kalau memang para terpidana sudah menutup pintu untuk gerasi karena mereka nggak mau mengakui perbuatan yang menurut mereka tidak patut dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap mereka, PK kedua Bang Jutek akan mengusahakan dan masih dalam proses gitu oleh tim pengacara yang lain. Lantas bagaimana nasib dari proses hukum yang tengah bergulir di Barreskrim Polri? Kita tahu ada beberapa laporan terkait dengan kasus ini pasca putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, Bang. Jadi gini Mbak Prisian, di hukum pidana itu ada asas yang namanya in dubio pro reo. Ya. Asas ini adalah bahwa hakim tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memutus satu perkara. Kalau ada keraguan di hakim, maka di dalam asas in dubio pro reo ini, maka hakim harus memutus yang menguntungkan bagi terdakwa. Ya. Saya mau sampaikan bahwa dalam kasus Vina dan Eki ini kami temukan banyak sekali yang harusnya hakim itu tidak boleh menghukum ya. Apalagi ini maksimal, berarti dia sangat yakin sekali. Ya, bayangkan seumur hidup ya. Seumur hidup ya. Nah, ini berarti sangat yakin sekali. Ini memvonis rata seumur hidup 7. Kalau Sakatatal tidak di bawah umur, saya rasa juga pasti akan seumur hidup. Sakatatal karena di bawah umur aja. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan maksimum 10 tahun. Ya itu maksimal. Kalau tidak mungkin Sakatatal juga akan seumur hidup. Ya Sakatatal 8 tahun ya dihukum ya. Nah itu
Betul. Maksimal 10 tahun ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya mau sampaikan gini Mbak Fristian, 3 pelaku utama, aktor intelektual dalam peristiwa ini sampai hari ini menjadi DPO dan tidak tahu di mana rimbanya, di mana sosoknya. Ini sungguh aneh buat kita ya. Mereka ini dituduh turut serta pasal 55 ya. Lalu dihukum dengan seumur hidup. Menurut Mbak Fristian adil apa tidak? Lalu ada dugaan penyiksaan, itu yang tadi ditanya ya, proses laporan polisi kami di Barreskrim. Ya. Ada dugaan penyiksaan. Polisi yang menyiksa, oknum polisi yang menyiksa pada tahun 2016 lalu yang menganiaya hanya divonis etik. Padahal efek dari penyiksaan itu mereka mengaku atas apa yang tidak mereka lakukan dan membuat mereka dihukum seumur hidup. Ya. Kalau sekarang kami laporkan secara pidananya, ini kan nggak ada sangkut pautnya dengan PK. Etik sudah diputuskan, artinya sudah terbukti secara etik saat itu. Ya pidananya naikin dong segera. Kami itu akan audensi, kami akan minta itu. Sampai saat ini berarti pidananya masih jalan di tempat dalam tanda petik ya, Pak? Masih jalan di tempat. Mungkin kemarin saling nunggu ya antara PK dengan penyidikan. Saat ini kami akan gas. Karena udah nggak ada beban kan. Kalau kemarin kan kami ini kan, kalau saat ini kami udah nggak ada beban. Makanya saya tanya ke Bang Juntek, apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung ini, putusan peninjauan kembali kalau memang sepertinya saling tunggu nih? Memangnya kalau tidak terbukti? Saya mendengarnya Mbak Fristian secara samar-samar, makanya kami tunggulah ya putusannya, takut salah ya. Kami mendengar ada informasi, salah satu pertimbangan putusannya adalah bahwa proses hukum terhadap Aib dengan Pak Rudiana itu belum mempunyai keputusan yang inkrah, sehingga makanya belum memenuhi syarat novum. Ya, terus apa hak Rudiana ini menginterogasi padahal dia kasus narkoba? Ini sini aja pun sudah masalah ini ya. Jadi 18.30 baru dilaporkan Rudiana ini. Jadi dia punya hak ya menangkap dan menginterogasi orang ini kan. Padahal dia pertama orang tua korban, tentu bias, subjektif. Yang kedua itu bukan bidangnya, dia bagian narkoba. Baru 18.30 dia laporkan ke Reskrim Polresta Cirebon. Aduh, kok hancur kali gini. Jadi setiap polisi kalau anaknya mati atau apa suka-suka ya, walaupun dia bagian juru tulis atau apapun bisa menangkap, mengamankan gitu. Aduh, parah kali ya. Ini gak bidangnya pun dia bisa Aduh, parah kali. Dan 3 DPO itu menurut keterangan saksi Sudirman ya saat di persidangan 2024 itu pun bukan dari dia, bahwa itu ditulis polisi. 3 DPO itu di papan tulis katanya, Andi, Dani dan PG alias Perong, dan dia tidak mengenalnya katanya. Jadi aduh, berantakan kali lah. Berjuang kami kan, apakah itu bukan novum? Ada ekstraksi percakapan yang baru bahwa ada saksi mahkota Dede yang mengaku dia berbohong, pada atas keterangan Aib dan Dede ini kan peristiwa ini ada. Lalu di dalam keterangan lanjutnya bahwa Liga Akbar menyatakan melihat. Ya, kalau sekarang Dede yang terlibat aja mengatakan itu bohong, saya mau tanya, apa kita harus nunggu PK? Berarti ini ada 2 keterangan. Aib masih bertahan pada keterangannya, Dede mengatakan itu bohong. Berarti ini ada salah satu kan? Nggak mungkin dong, pasti ada salah satu yang bohong di antara mereka. Salah satu yang bohong kan? Ya tugas polisi dong buktikan, kan ini nggak ada sangkut pautnya dengan PK. Dengan apa putuskan PK ini pidana ini akan berhenti? Nggak mungkin dong. Ya, kami akan kawal. Ini pidana ini kan kami akan kawal. Kemudian dugaan penyiksaan ini nggak ada sangkut pautnya dengan PK. Ini secara etik sudah diputus, betul ada penyiksaan. Komnas HAM sudah rekomendasi ada penyiksaan. LPSK sudah melakukan penyelidikan sendiri independen, ada penyiksaan dugaan itu, ya kan? Polisi dong. Ya, kita mau kawal. Ini yang kita akan kawal, kita akan audensi. Mungkin ini yang akan kami fokus ya, untuk mendapatkan bahwa itu sampai kepada inkrah. Ya, mungkin itu kita akan mengajukan itu bukti yang fatal kan. Sekarang ini hanya ada 2 cara. Cara yang paling ampuh pertama itu ya ajukan PK ulang, ya. PK kedua dengan catatan. Karena PK kedua ini harus punya syarat.
harus ada 2 putusan yang berbeda dalam satu perkara ini. Ya, putusan yang pertama kan ada tuh pra peradilannya si Peggy, itu dijadikan novum. Yang kedua cari lagi bagaimana cara kita bisa membuka itu. Gitu. Kita permasalahkan lagi DPO yang dikeluarkan, surat DPO yang dikeluarkan oleh Polres Cirebon, keluarkan itu. Bisa jadikan novum. Kalau saya nggak mau ikut-ikutan bodoh, nggak mau ikutan bodoh, saya tidak akan pernah membahas masalah kematiannya kenapa, kesaksiannya kenapa. Saya nggak mau ikutan bodoh karena ini kecacatan administrasi dan waktunya hanya 180 hari, gitu loh. Singkat, jadi saya nggak mau ikut-ikutan bodoh, terserah mereka mau nyebut wah ini kesaksiannya begini, enggak. Bila perlu saya haramkan membahas masalah itu. Yang saya bahas adalah Ibtu Rudiana kenapa menangkap tanpa sprint, padahal dia adalah sat narkoba. Itu aja udah. Itu, dan itu udah diakui oleh dia. Kesalahan itu sudah diakui secara gamblang di media sosial. Apalagi terang benderang. Kalau karena anaknya dia gangguan jiwa akibat anaknya meninggal dan lalu melakukan tindakan itu, maka semua administrasi hukum yang terjadi sekarang ini dibatalkan semua. Karena dia dalam kondisi gila, dalam kondisi tidak waras melakukan proses penyelidikan. Jadi gimana ini menjelaskan ini? Padahal Rudiana mengaku dia dan tadi ya kita baca dia dan rekannya ya, sama polisi sudah pergi ke rumah DPO tersebut 3 orang dan tidak ada di rumahnya. Dan berikutnya tahun 2024 dikatakan fiktif oleh Polda Jabar. Hancur sekali ya. Jadi Rudiana ini sangat bertanggung jawab karena dari mana dia tahu 3 DPO itu ya. Terus dia pergi ke rumahnya dan tidak ada dia. Kenapa nggak dia kejar terus panjang tahun? Itu. Kenapa butuh 8 tahun setelah ada film baru muncul nama Peggy Setiawan saat itu? Gitu loh. Kalau dia benar-benar sudah tahu alamat atau rumah dari 3 DPO tersebut kan, ya kan? Nah kalau itu fiktif, maka semua rekonstruksi atau reka adegan tahun 2016 atau 2017 itu runtuh, ya karena di situ melibatkan peran yang sangat sentral dari ketiga DPO ya, Peggy alias Peron, Dani dan Andi. Gitulah ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan bukti ilmiah ya, ekstraksi SMS 221410. Belum lagi kita bilang lagi DNA-nya sperma DNA tidak diuji. Terus CCTV dikatakan tidak bisa dibuka karena tidak ada operator. Inilah scientific crime investigation abal-abal pimpinan Listio Sigit Prabowo. Ya, konsekuensi logisnya Listio Sigit Prabowo dengan ditolaknya PK 8 terpidana, tanggung jawabmu untuk mempertanggungjawabkan ini ya. Bagaimana yang fiktif ini bisa masuk ke reka adegan kalian tahun 2016 atau 2017 ya. Inilah ya penyidikan abal-abal yang membuat kepolisian Indonesia bukan menjadi yang terburuk se-Asia Tenggara tetapi sedunia. Ya, Somalia pun masih mungkin lebih baik daripada Indonesia dalam hal penyelidikan ya. Ya, mungkin yang Afrika, yang negara miskin pun mungkin lebih baik kepolisiannya daripada ini. Ya, sudah berantakan SOP-nya, orang yang narkoba bisa mengamankan, padahal itu kriminal umum. Untuk apalah kalian bagi kalau itu bisa berantakan, kalian tabrak semua SOP itu. Ya, digabung aja semua polisi walaupun cuma polantas bisa dia menyidik, menangkap, mengamankan gitu aja. Jadi semua bisa. Nggak usah pakai apa itu bagian-bagian. Yang penting ada polisinya, udah bisa dia mengamankan. Kan begitu berantakan kali, nggak minta maaf lagi. Kemudian bahwa keterangan aib itu bahwa kita laporkan bahwa mereka ini memberikan keterangan palsu, si aib itu. Kenapa? Karena Dede mengatakan bahwa tidak benar keterangan dia, sedangkan Aib dan Dede kan mengaku tadinya sama-sama, kan gitu. Berarti kan ada salah satu yang bohong kan?
Ya. Nah, maksud saya pidananya itu kan gak ada sangkut pautnya dengan putusan PK hari ini, ya kan? Bahwa itu harus jalan dong. Nah, hasil putusan ini nanti kalau berproses dan sampai inkrah mereka dinyatakan betul bahwa Aib dan Dede itu misalnya siapapun, kalau misalnya ternyata Dede yang betul, Aib yang bohong, ya itu kan bisa jadi novum buat kita bahwa kejadian ngarang cerita mereka lihat ada segerombolan orang yang menimpuki, lalu jadi cerita jadi dasar penangkapan Aib Turudiana dan kawan-kawan saat itu kepada para terpidana kan jadi tidak valid gitu loh Mbak Christian. Itu yang kita mesti bangun kan. Tapi perbuatan pidananya ini kan sama sekali tidak ada hubungan dengan proses PK. Ini kan pidana, memberikan keterangan palsu kan pidana. Ya, gitu loh. Kami di novum itu memang kami sampaikan bahwa ini ada perbuatan pidana, ya kan? Perbuatan pidananya adalah mereka memberikan keterangan palsu. Lapor Jenderal, tolong Prabowo, tolong. Ini ada orang nggak bersalah harus seumur hidup, Jenderal, tolong. Pak Prabowo, tolong ini. Berikan amnestimu. Jangan hanya diam. Tolong Pak Prabowo, ini rakyat kecil. Saya rela bayar pajak. Kemarin saya pilih Anda. Tolong ini, saya udah mengantarkan Anda menjadi presiden. Sekarang tolong bantu kami. Bebaskan 7 terpidana. Pak Prabowo, saya mohon. Kalau saya bertemu Anda dan Anda minta saya bersujud, saya akan bersujud di kaki Anda. Tolong bebaskan 7 terpidana ini. Polisi yang menyiksa, oknum polisi yang menyiksa pada tahun 2016 lalu yang menganiaya hanya divonis etik. Proses hukum terhadap Aib dengan Pak Rudiana itu belum mempunyai keputusan yang inkrah, sehingga makanya belum memenuhi syarat novum. Media mencatat sudah hampir setengah tahun sejak diucapkan tim sus itu, tim senyap itu betul-betul jadi senyap sampai senyap sekali, sampai sangat senyap. Ya, dan ini keduluan putusan peninjauan kembali dulu, Bang. Ya, dan sangat-sangat senyap sampai tidak terdengar. Apakah benar ada tim senyap apa enggak? Dan ini senyap betul. Ya, ini kan dipertanyakan gitu kan oleh masyarakat. Ayolah Pak Kapolri, kita cari kebenaran. Ya, kita hidup ini hanya satu kali. Kita pakailah hati nurani kita. Ada 7 orang yang ada di dalam lapas yang tidak mungkin keluar dari lapas. Ironis kalau yang kita duga dan viral dikawal oleh masyarakat luas, oleh media, oleh apa, kita pun sama-sama punya rasa, ya kita yakini mereka bukan pelakunya. Kalau kita yakini mereka pembunuhnya, nggak mungkin netizen akan ngawal, nggak mungkin kami juga akan membela. Kami juga punya hati, punya perasaan. Bagaimana kalau anak kita yang dibunuh terus kita bela pembunuhnya? Ya, kita juga punya rasa. Kita juga hal yang sama kita taruh. Ya, netizen juga sama, media juga sama. Kalau ini kita yakini mereka pembunuh, apa menariknya kasus ini? Kita kawal. Buat apa ada wawancara malam ini, Mbak Christian? Nggak ada gunanya. Ya, begitu banyak tuh pembunuh yang dibela itu, nggak pernah ada wawancara ini. Kita yakini ada sesuatu yang salah kan terhadap kasus ini. Ya, kita masyarakat aja ada keraguan. Kalau dalam asas tadi, hakim pakai asas hukum itu ada keraguan sedikit saja, dia harus memutus yang menguntungkan bagi terdakwa. Di mana asasnya? Hanya di atas kertas. Saya hanya mengetuk ya Pak, hati nurani para hakim, para praktisi yang mengatakan ini bukan hanya kami pengacara loh. Begitu banyak ahli hukum pidana, guru-guru besar. Bahkan ketua perkumpulan guru besar ahli pidana, Prof. Solahuddin itu kan ketua guru besarnya guru ahli pidana. Ya, belum Prof. Asmi, ya kita hadirkan. Banyak lagi. Ya, orang-orang hebat, ahli-ahli hebat pidana kita hadirkan. Itu nggak berguna tuh. Keterangan itu nggak ada sama sekali.